kesempurnaan Islamnya seseorang. Jadi tanda kesempurnaan Islamnya seseorang apa? Tarkuhu ma la ya'ni, ketika mereka bisa meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaat bagi dirinya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi ketika seseorang tadi bisa meninggalkan sesuatu yang enggak ada manfaat bagi dirinya, dikasih waktu sama Allah, digunakan dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau mau berbicara sesuatu yang enggak manfaat, dia enggak mau. Digunakan dengan sebaik-baiknya, maka itu tanda kesempurnaan daripada Islamnya seseorang. Nah, kenapa? Karena orang tadi akan bisa menghasilkan pahala yang begitu besar dengan waktunya. Waktu ini termasuk ra'sumal, modal. Kalau kita mau dagang itu kan punya modal. Nah, modal supaya kita mendapatkan pahala besar yaitu dengan waktu. Oleh karena kata Al-Habib Abdullah Haddad, innama ra'su malikal umru fa'murhu bi fi'lil jamili wal mukramati. Sesungguhnya modal untuk kita menggapai pahala yang besar di sisi Allah yaitu umur. Oleh karena itu gunakan umur tadi dengan sebaik-baiknya, dengan perbuatan yang baik, perbuatan yang manfaat, baik manfaat urusan akhirat atau manfaat urusan dunia. Jangan gunakan untuk yang lain. Maksudnya berarti nggak ada manfaat dunia, nggak ada manfaat akhirat. Ngapain? Ya selain itu sudah. Nggak ada kepentingan dunia, nggak ada kerja tidak, ibadah nggak. Urusan apa? Ya nggak tahu. Majelis yang macam-macam mungkin ya. Nah di sini alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjauhi itu semuanya. Bahkan bicara atau berperilaku sesuatu yang nggak manfaat itu bisa membuat seseorang tadi malas dalam ibadah. Imam Malik bin Dinar beliau mengatakan ini, idza ra'aita qaswatan fi qalbik wa du'fan fi badanik wa hirmanan fi rizqik fa'lam annaka qad takallamta fi ma la ya'nik. Kata beliau, kalau kita ini melihat di diri kita qaswatan fi qalbik, hati kita keras. Hati keras itu tandanya apa ya? Sulit untuk menerima nasihat. Hatta dikasih nasihat pakai Al-Qur'an, pakai hadis nggak mempan, mental sudah. Berarti hatinya keras. Coba kita introspeksi. Kenapa ya saya sudah dinasehati kok tetap malas ibadah? Kok sepertinya mental? Mungkin hati kita keras. Kemudian wadu'fan fi badanik, badan kita ini seakan-akan lemes kalau dibuat ibadah. Padahal kalau selain ibadah, kuat. Nih, bahkan majelis sampai jam 2, apalagi ditemani kopi, kuat. Tapi ketika suruh hadir majelis, ketika suruh sholat jamaah, males. Melangkah satu kaki itu koyok dikasih beban berapa ton gitu ya. Gak kuat. Wadu'fan fi badanik. Diajak tahlilan, diajak majelis, hadir majelis taklim, mau melangkah satu itu loh kayak beratnya minta ampun. Padahal kalau selain urusan ibadah, melangkah berapa mil kuat. Melangkah berapa mil kuat. Wadu'fan fi badanik. Kenapa ya? Kalau hadir majelis, penyakitnya metu kabeh wis. Rematik, encok, sembarang kali wis ya. Asal lu gutok misalnya. Padahal kalau di luar majelis, di luar taklim, berjam-jam duduk kuat. Apa maneh lek ngrasani ya. Kaya ana madune. Kemudian wahirmanan fi rizkik, kata Imam Malik bin Dinar. Rizkinya seret. Atau kalau nggak seret, rizkinya ndak diberkahi sama Allah. Kasih rizki banyak tapi nggak berkah. Kenapa ya? Tiga-tiganya ini, hati keras, badan lemes kalau diajak ibadah, rizki ndak berkah. Maka kata Imam Malik bin Dinar, ketahuilah engkau telah melakukan sesuatu yang nggak ada manfaat sama sekali, urusan dunia maupun urusan akhirat. Berarti kita telah berbicara sesuatu yang nggak ada manfaat sama sekali.
melakukan sesuatu yang nggak ada manfaat sama sekali. Lihat akibatnya, padahal hanya menghabiskan waktu, tidak ada manfaat. Ini bisa membuat hati keras, ya malas ibadah, kemudian rezeki bisa tidak diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang mau meninggalkan sesuatu yang nggak ada kepentingan bagi dia dunia maupun akhirat, itu membuat orang tadi tambah cerdas, kata Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah mengatakan salah satun tazidu fil akli. Ada 3 perkara membuat orang tadi tambah pinter, tambah cerdas. Sampean kalau kepingin tambah cerdas, maka laksanakan 3-tiganya ini. Apa kata Imam Syafi'i? Pertama, mujalasatul ulama. Sering duduk dengan ulama. Sering duduk dengan ulama, pasti sampean tambah cerdas sudah. Ya, sering duduk dengan ulama. Walaupun sampean nggak ngerti, ulama bodoh ulama bahas masalah ilmu, sampean ngrungokno tok. Lama-lama akan cerdas. Lama-lama akan tambah pinter kalau sering duduk dengan ulama. Yang kedua, mujalasatu sholihin, sering duduk dengan orang soleh, orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah, wah tambah cerdas sampean. Sering, walaupun sampean malas awalnya, waduh ada orang ibadah ngikut, ada orang ini ikut, maka akan membuat orang tadi tambah cerdas, kata Imam Syafi'i. Nah, yang ketiga apa? Watarku ma la ya'ninik, yaitu meninggalkan sesuatu yang nggak ada manfaat bagi dia, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Diajak bicara, ini diam dulu. Ini bicaranya manfaat urusan akhirat nggak? Oh nggak ada. Manfaat urusan dunia nggak ada. Ya wes nggak usah. Diajak bicara sama teman kita, ini manfaat akhirat nggak? Dilihat ilmu untuk urusan agama nggak ada. Urusan dunia nggak? Manfaat urusan dunia nggak? Dilihat bukan pekerjaan, bukan ini. Oh nggak ada manfaatnya, nggak usah. Diajak misalnya jalan kemana? Ke suatu tempat, ada manfaat nggak? Hadir majelis enggak? Mau sholat jamaah enggak? Oh enggak. Urusan dunia enggak? Pekerjaan tak? Ini tak? Enggak. Tak usah. Wah ini sangat sulit. Sepertinya gampang. Tapi di zaman sekarang, zaman akhir ini, sulit untuk kita menghindari sesuatu yang enggak ada manfaat bagi diri kita dunia maupun akhirat. Kenapa? Kita disibukkan dengan sesuatu yang enggak manfaat sudah. Kita disibukkan dengan sesuatu yang enggak manfaat. Apa? Wallahu alam, semuanya sudah. Nah ini yang membuat seseorang tadi wadu'fan fi badanik, malas akhirnya ibadah, seakan-akan sakit semuanya. Ya Allah, kok mau sholat ono azan subuh itu kate tangi, waduh soro nih teman, suworo nih teman. Padahal kalau misalnya dia urusan dunia, jam 2 sampean kudu tangi yo, tak telepon jam 2 kudu tangi. Lek sampean tangi tak kei pekerjaan, wah jam 1 wis tangi. Tapi kalau subuh tangi yo salat berjamaah. Ono sing azan itu, iki azane gak keliru ta, sik jam yamin wis azan ya. Padahal wis waktune azan. Kenapa? Berat daripada badan ini untuk digunakan untuk ibadah. Ya mungkin karena kita melakukan sesuatu yang dikatakan oleh Imam Malik bin Dinar tadi. Bahkan pernah Nabi bersama sahabat duduk, Nabi mengatakan gini, awwalu man yadkhul alaikum rajulun min ahlil jannah. Jadi enak-enak duduk dengan sahabat, Nabi berkatakan ini, sebentar lagi akan masuk orang, dia ini calon masuk surga, kata Nabi. Sahabat langsung, siapa ini? Siapa? Subhanallah, ketika masuk dilihat Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini sahabat biasa, ibadahnya biasa, ilmunya juga biasa. Abdullah bin Salam ini. Akhirnya setelah Nabi sudah pergi, tanya semuanya para sahabat, digerumbuli. Oh ya Abdullah bin Salam, iya apa? Nabi tadi mengatakan bahwa kamu ini orang yang akan masuk surga, kata Nabi. Kamu ini adalah orang yang dijamin sama Nabi, orang yang masuk surga. Apa amalan kamu, wahai Abdullah bin Salam? Abdullah bin Salam bingung. Inna amali la dhaif, amalku ini sangat biasa. Ya seperti sahabat-sahabat biasa, nggak ada yang istimewa, kata Abdullah bin Salam. Cuma awsaku ma arju bihi salamatas sadr
wa tarku ma la ya'nini, kata beliau. Cuma yang aku harapkan supaya aku selamat di akhirat nanti, satu, aku jaga hati. Jaga hati, jangan sampai ada penyakit hati di dalam hatiku. Iri, dengki, hasud, benci dengan ini, jangan sampai ada itu semuanya. Yang kedua, wa tarku ma la ya'nini, aku selalu meninggalkan sesuatu yang nggak ada manfaat bagi diriku. Misal nggak ada manfaat, aku tinggalkan, nggak mau aku kerjakan. Baik bicara atau perilaku, kata beliau. Oh, berarti sebab dua perkara ini Abdullah bin Salam mendapatkan jaminan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mulai sekarang gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ya, kalau tidak urusan akhirat berarti urusan dunia. Jangan sampai urusan yang lain sudah. Nah, ada kepentingan bagi kita masalah politik misalnya. Oh, kita bukan DPR, kita bukan MPR, bahas masalah politik gak ada manfaat sudah, nggak usah dibicarakan. Nah, bicarakan sesuatu yang kira-kira kita gimana cara ibadah supaya semangat. Atau kalau nggak gitu, gimana supaya kita sukses dunia kita. Nah, sehingga tentunya untuk urusan akhirat pekerjaan kita sukses, untuk akhirat ibadah, sehingga ibadah kita menjadi sukses juga. Nah, dengan begitu maka seseorang tadi akan menjadi orang yang sempurna di dalam Islamnya sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.